Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dalam video ini kita akan melanjutkan materi dalam kuliah ekonomi produksi. Nah, topik kita pada video kali ini adalah mengenai berbagai macam biaya. Ya, jadi di video sebelum ini kita sudah mempelajari mengenai jenis macam biaya produksi. Nah, kita nanti akan memahami lebih detail lagi. Lebih khususnya kita akan nanti melihat biaya produksi kaitannya dengan perhitungannya secara matematis ya. Jadi apa saja biaya produksi, kemudian nanti kita akan memahami ya biaya produksi itu di dalam perhitungannya atau dalam persamaan matematis ya. Nah, untuk itu kita mulai dari yang pertama ya, yaitu mengenai TVC. Ya, TVC ini adalah kemarin adalah TVC ini adalah total variable cost ya. TVC itu adalah total variable cost atau total biaya variabel. Nah, di mana rumus dari TVC adalah ini ya, PX dikali dengan X. Di mana PX itu kan dari kata price of X ya, atau artinya adalah harga dari input X, sementara X sendiri adalah jumlah penggunaan input X ya. Jadi PX adalah harga input X, sementara X adalah ya jumlah penggunaan input X. Ya, sehingga TVC adalah perkalian antara harga dengan jumlah penggunaan input X. Nah, sementara itu kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa TC itu adalah penjumlahan antara TFC plus TVC. Ya, total cost itu adalah penjumlahan dari total fixed cost dengan total variable cost ya. Jadi menghitung biaya total keseluruhan itu adalah ya menjumlahkan antara biaya tetap dengan biaya variabel, total fixed cost dengan total variable cost. Nah, karena TVC itu adalah PX kali X tadi, nah maka di sini saya bisa tuliskan TC itu sebagai TFC plus PX dikali dengan X ya. Nah, jadi TVC-nya ini saya substitusi dengan persamaan tadi, sehingga bisa saya tuliskan TC itu adalah TFC plus PX dikali dengan X. Ya. Oke itu. Nah, kemudian poin yang berikutnya ya, yaitu adalah AFC. AFC itu adalah AFC adalah average fixed cost ya, atau rata dari biaya tetap, di mana rumusnya adalah TFC dibagi dengan Q. Kemudian AVC ini adalah variable average variable cost ya, biaya rata-rata dari biaya variabel, sehingga rumusnya adalah TVC dibagi dengan Q atau TVC per unit Q. Nah, dari rumus itu maka ya kita bisa tulis ya AVC sama dengan PX dikali X per Q ya, karena TVC tadi rumusnya adalah ini ya, PX dikali X, sehingga saya substitusi di sini ya. Nah, TVC per Q, TVC-nya diganti disubstitusi dengan PX kali X, sehingga AVC ini adalah PX dikali X dibagi dengan Q. Ya, itu yang ini harus dipahami dulu. Nah, kemudian PX dikali X per Q maka bisa juga saya tulis sebagai PX dikali X per Q. Ya, sama saja, cuma diubah bentuknya. Nah, kemudian sambil mengingat di materi yang sebelumnya bahwa kemarin saya katakan bahwa APP itu adalah average physical product, rumusnya adalah Q dibagi dengan X. Ya. Kalau ini saya balik maka menjadi X per Q, maka bisa saya tulis menjadi 1 per APP. Ya. Karena APP itu adalah Q per X ya, kalau saya balik pecahannya, kan ini bentuk pecahan ya, menjadi X per Q, nah maka ini saya balik juga menjadi 1 per APP ini. Ini konsep pecahan. Sehingga kalau kita kaitkan dengan di sini ya, tadi ini ditulis bahwa AVC itu adalah PX dikali X per Q ini ya. Sementara X per Q itu adalah 1 per APP ya, maka ini kan
PX dikali 1 per APP. Ya. Karena X per Q adalah 1 per APP. Maka AVC bisa ditulis sebagai PX per APP. Ya, karena PX kali 1 ya PX per APP. Sehingga bisa ditulis sebagai PX per APP. Ya, sehingga ini AVC itu sama juga dengan PX per APP. Jadi biaya rata-rata dari biaya variabel sama dengan PX, harga input itu dibagi dengan APP-nya. Itu konsep di dalam biaya produksi yang juga harus dipahami. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah MC. MC adalah marginal cost. Ya. MC adalah marginal cost. Dimana rumusnya adalah ini ya, delta DC dibagi dengan delta Q. Atau tambahan DC per unit tambahan output. Nah, kemudian secara matematis bisa saya tulis MC itu sama dengan delta DC dibagi dengan delta Q tadi ya. Maka bisa saya tulis juga sebagai delta TVC per delta Q. Kenapa? Karena kan TC kemarin itu kan adalah TFC plus TVC. Nah, di sini simbol delta, delta itu kan artinya kan adalah selisihnya atau perubahan. Nah, sementara yang namanya fixed cost, total biaya tetap, itu kan namanya aja fixed cost, tetap, dia tidak ada perubahan. Ya, kemarin saya jelaskan bahwa fixed cost itu biaya tetap kan biaya yang besarnya tidak bergantung pada besarnya output. Berapapun besarnya sama. Sehingga yang namanya fixed cost tidak ada perubahan, tidak ada selisihnya. Sama terus. Atau deltanya itu sama dengan 0. Nah, maka di sini saya bisa tulis langsung aja MC itu sama dengan delta TVC ya. Walaupun harusnya kan MC itu bisa saya tulis sebagai MC itu kan delta MC gitu ya. Maaf, MC itu kan MC sama dengan delta TFC plus delta TVC ya. TVC. Tapi karena delta TFC-nya sama dengan 0 ya, langsung aja TVC. Maka di sini saya tulis sebagai MC itu sama dengan delta TVC dibagi dengan delta Q. Kemudian TVC tadi kan adalah PX dikali dengan X ya. Tadi di atas ya, TVC ini adalah PX dikali dengan X. Maka bisa saya tulis di sini sebagai PX dikali delta X ya, karena harganya kan tetap, yang berubah kan cuma jumlah penggunaan inputnya, yang berubah adalah X-nya. Maka delta TVC bisa saya tulis sebagai PX dikali delta X dibagi dengan delta Q. Kemudian saya bisa tulis juga sebagai PX dikali delta X dibagi dengan delta Q. Ya, MC sama dengan PX dikali delta X dibagi dengan delta Q. Kemudian kemarin juga saya sampaikan bahwa MPP itu adalah marginal physical product ya. Rumusnya itu adalah delta Q per delta X. Analog dengan yang tadi ya, maka kalau saya balik ini pecahan ini menjadi delta X per delta Q, maka bisa saya tulis sebagai 1 per M MPP. Sehingga marginal cost MC di sini tadi kan ketemu PX dikali delta X per delta Q, maka bisa ditulis juga sebagai PX dikali 1 per M MPP. Maka MC sama dengan PX per M MPP ini. Ya, jadi ini adalah tadi beberapa persamaan matematis ya dari biaya produksi. Ya, itu yang harus dipahami. Jadi ada beberapa poin yang perlu dipahami. Daripada saya tuliskan langsung rumusnya, nah, di sini akan lebih mudah bila kita tahu runtutannya dari mana asalnya, seperti itu. Jadi itu beberapa poin yang harus dipahami. Nah, kemudian di sini kita akan langsung mencoba pada contoh soal supaya semakin memahami dalam persamaan matematis dalam biaya produksi gitu ya.
Di sini ada contoh soal yaitu TC dinyatakan ya, jadi suatu biaya produksi ya, total cost itu dinyatakan dalam persamaan matematis. Contohnya adalah ini, TC sama dengan 100 ditambah 6Q min 0,4Q kuadrat plus 0,02Q pangkat 3. Ya, ini adalah persamaan dari biaya produksi. Nah, TC ini kemarin dinyatakan sebagai TC itu kan, TC ini kan penjumlahan dari TFC plus TVC. Ya, dari persamaan ini yang berupa konstanta. Konstanta itu kan yang berupa angka ini ya, adalah 100 ini. Ini adalah TFC. Kenapa? Karena kan fixed cost kan tetap. Nah, dia bentuknya berupa konstanta. Di sini langsung berupa bilangan bulat. Plus 6Q min 0,4Q kuadrat plus 0,02Q pangkat 3. Nah, ini persamaan ya. Pangkat 3, sehingga ini adalah TVC. Jadi ada persamaan variabel. Inilah yang menjadi persamaan dari TVC. Ya, jadi ini adalah TFC, yang ini adalah TVC. TVC-nya berupa persamaan variabel 6Q min 0,4Q kuadrat plus 0,02Q pangkat 3. Nah, nanti kita akan gunakan beberapa rumus tadi yang udah kita pahami bagaimana runtutannya, kok bisa ketemu persamaan tersebut, ya kita gunakan aplikasikan dalam soal ini. Yang pertama kita akan mencoba mencari AVC-nya. Ya, berapa AVC, average variable cost-nya, berapa rata-rata dari biaya variabelnya, gitu ya. Rumusnya tadi AVC itu adalah TVC dibagi dengan Q. Kita sudah punya tadi persamaan dari TVC-nya, persamaannya ya. Kita masukkan dalam rumus ini. TVC per Q. TVC-nya adalah 6Q min 0,4Q kuadrat plus 0,02Q pangkat 3. Kita bagi dengan Q ya, per Q. Ya, maka 6Q dibagi dengan Q ya menjadi 6. 0,4Q kuadrat dibagi Q, ya Q-nya pangkat 1 menjadi pangkat 1 ya, min 0,4Q. Kemudian 0,02Q pangkat 3 dibagi Q ya, pangkatnya berkurang 1 menjadi Q kuadrat. Sehingga AVC-nya adalah menjadi 6 min 0,4Q plus 0,02Q kuadrat atau pangkat 2. Ini adalah persamaan dari AVC-nya. Kemudian AFC kan adalah average fixed cost, biaya rata-rata dari fixed cost-nya, biaya tetapnya. Rumusnya adalah AFC, kemarin rumusnya adalah TFC dibagi dengan Q. TFC-nya tadi adalah 100, maka AFC adalah 100 dibagi dengan Q. Persamaannya adalah 100 per Q. Nah, kemudian komponen yang berikutnya yang harus kita cari adalah MC. MC kan marginal cost. Marginal cost tadi, marginal cost kan adalah turunan dari delta. Tadi kan di atas rumusnya MC adalah delta TVC per delta Q. Ya. Ini kita lihat di atas tadi. Ya. Nih MC adalah delta TC per delta Q. Sama juga dengan delta TVC per delta Q. Karena kan total cost-nya kan yang fixed cost-nya tidak kita masukkan karena dia fix tetap, sehingga kalau itu dalam persamaan juga berupa konstanta, kalau kita turunkan juga 0. Dan juga jangan bingung ya, di sini delta, saya menggunakan rumus simbol delta, di sini di diferensial. Ya, karena ini kan sama saja delta TVC per delta TQ sama dengan dTVC per dQ. Ya. Jadi sama delta dengan diferensial. Nah, karena ini adalah dalam bentuk persamaan matematis, maka kita gunakan yang simbol yang ini, yang diferensial turunan. Karena kita akan menurunkan nanti. Jadi silakan diingat kembali, dipahami kembali konsep turunan diferensial ya. Karena kita akan menggunakan konsep diferensial di dalam menyelesaikan persamaan ini nanti. Ya, maka MC itu adalah dTVC per dQ, atau kita membacanya adalah
diferensial dari TVC terhadap Q atau turunan TVC terhadap Q. TVC tadi persamaannya adalah TVC-nya tadi adalah TVC, kita lihat tadi TVC-nya adalah 6Q min 0,4 Q kuadrat ya. Maaf, saya tulis di bawah sini aja. Ya. Jadi tadi TVC-nya ya, TVC-nya adalah 6Q min 0,4 Q kuadrat plus 0,02 Q pangkat 3 ya. Jadi tadi kan kita sudah menghitung persamaan dari TVC-nya ya di sini. Nih dari soalnya ini ya. Nah, kita ingin mencari MC-nya. MC-nya adalah diferensial dari TVC terhadap Q, turunan dari TVC terhadap Q ya. Maka kita turunkan ya. 6Q diturunkan menjadi 6 ya. Min 0,4 Q kuadrat. Yang saya tulis di samping sini aja supaya lebih jelas ya. MC itu adalah turunan TVC terhadap Q. TVC-nya adalah kita tulis D dari 6Q min 0,4 Q kuadrat plus 0,02 Q pangkat 3 kita turunkan terhadap Q. 6Q ya, 6Q itu diturunkan menjadi 6. Min 0,4 Q kuadrat ini kita turunkan, maka min 0,4 kali 2 menjadi 0,8 ya. Q ya pangkatnya menjadi min 1 menjadi Q. Jadi diingat kembali turunan ya AX pangkat B ini kalau kita turunkan itu adalah A kali B X pangkat B min 1. Ya, konsep diferensial turunan ini harus dipahami lagi. Nah tadi min 0,4 Q kuadrat diturunkan menjadi min 0,8 Q, kemudian 0,2 ya. 0,02 maaf ini 0,02 Q pangkat 3 kita turunkan, maka 0,02 kali 3 menjadi plus 0,06 ya. Q pangkat 3 kurangi 1 menjadi Q pangkat 2. Sehingga ketemunya ini ya. MC itu adalah 6 dikurangi 0,8 Q ditambah 0,06 Q pangkat 2. Ini turunan dari TVC tadi. Nah, kemudian berapa nilainya? Nah, minimum dari AVC, kita ingin mencari titik minimum dari AVC. Berapa titik minimum dari AVC? Maka kalau kita menggunakan konsep ingin mencari titik minimum atau titik maksimum, ya maka berapa turunan dari nilai tersebut sama dengan 0 gitu ya. Misalkan kita ingin mencari minimum dari AVC, ya maka turunan dari AVC terhadap Q sama dengan 0. Ya. Kalau nanti kita ingin mencari apa ATC minimum, ya berarti turunan ATC terhadap Q sama dengan 0 ya. Jadi ingin mencari titik minimum atau maksimum sesuatu gitu ya, maka berapa turunannya sama dengan 0. Nah, dalam hal ini kita ingin mencari titik minimum dari AVC. Ya, maka minimum dari AVC adalah turunan dari AVC terhadap Q sama dengan 0. Maka turunan dari AVC terhadap Q sama dengan 0 adalah AVC-nya tadi adalah ini ya, persamaan AVC-nya ini ya, 6 min 0,4 Q plus 0,02 Q kuadrat. Di AVC per DQ sama dengan 0. AVC-nya adalah 6 min 0,4 Q plus 0,02 Q kuadrat. Maka ini kita turunkan terhadap DQ sama dengan 0. Maka kita turunkan ini ya, persamaan ini ya. 6 diturunkan kan habis ya, jadi 0. Min 0,4 Q diturunkan menjadi min 0,4.
Kemudian 0,02 Ki kuadrat ya, 0,02 dikali 2, 0,04 Ki ya, pangkat 2 kurangi 1 menjadi pangkat 1. Sehingga menjadi 0,04 Ki. Sehingga min 0,4 plus 0,04 Ki sama dengan 0. Sama dengan 0. Sehingga kita akan selesaikan persamaan tersebut ya. Ini kita jelasnya ya. Saya hapus ini supaya lebih jelas. Nah, jadi sudah diturunkan, ketemu persamaannya adalah min 0,4 plus 0,04 Ki sama dengan 0. Sehingga 0,04 Ki itu adalah sama dengan 0,4. Sehingga Ki itu adalah ya 0,4 dibagi 0,04 gitu ya. Maka Q-nya adalah 10. Ketemu Q-nya adalah 10. Ya. Jadi minimum AVC, jadi average variable cost itu minimum adalah saat Q-nya sebesar 0. Outputnya sebesar 0 itu nanti akan didapatkan titik minimum dari AVC-nya, biaya variabelnya ya, rata-rata. Nah, kemudian tadi kita sudah mencari nilai minimum AVC ya dan MC ya. Yaitu pada Q sama kita tahu bahwa AVC minimum itu adalah saat Q-nya sama dengan 10. Nah, kita coba ingin tahu ya pada saat Q-nya 10 itu AVC dan MC itu nilainya berapa. Jadi AVC dan MC pada Q sama dengan 10. Jadi berapa besarnya biaya variabel rata-rata dan juga biaya marginal pada saat Q sama dengan 10 itu berapa. Caranya adalah kita masukkan ke dalam persamaan. Persamaan AVC tadi, AVC itu adalah 6 min 0,4 Q plus 0,02 Q kuadrat. Kita masukkan dengan nilainya Q adalah 10. Sehingga 6 dikurangi 0,4 dikali 10 ditambah 0,02 10 kuadrat. Ya, sehingga 6 dikurangi 0,4 kali 10 menjadi 4 ya. Plus ini kan 10 kuadrat 100, 100 kali 0,02 menjadi 2. 6 kurangi 4 plus 2 adalah 4. Jadi AVC-nya adalah 4. Jadi saat Q-nya 10 itu average variable cost-nya adalah 4. Ya, jadi minimum AVC-nya adalah saat 4. Kemudian juga MC-nya saat Q itu 10 adalah kita masukkan dalam persamaan MC. MC-nya adalah 6 min 0,8 Q plus 0,06 Q kuadrat. Kita masukkan nilai Q-nya 10. Sehingga 6 dikurangi 0,8 kali 10 plus 0,06 kali 10 kuadrat. Ya, 0,8 kali 10 menjadi 8. Kemudian 10 kuadrat 100 kali 0,06 menjadi 6. Sehingga 6 kurangi 8 plus 6 adalah 4 juga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa AVC dan MC ini saat nilainya 10 ya, atau saat AVC minimum tadi itu adalah saat nilai AVC-nya adalah 4, MC-nya juga sebesar 4. Nah, kemudian komponen yang kita hitung lagi adalah di sini adalah ATC ya. ATC tadi adalah average total cost, di mana rumusnya adalah TC dibagi dengan Q. Ya, TC-nya tadi persamaannya persamaan dari total cost-nya adalah 100 plus 6Q ya, min 0,4 Q kuadrat plus 0,02 Q pangkat 3. Maka ini kita bagi dengan Q ya. 100 dibagi Q menjadi 100 Q per Q atau 100 Q pangkat min 1 ya. 6 Q dibagi dengan Q maka hilang ya, menjadi 6. Kemudian min 0,4 Q kuadrat dibagi dengan Q, Q-nya menjadi pangkat 1 menjadi min 0,4 Q. Kemudian 0,02 Q pangkat 3 kita bagi dengan Q, maka pangkat 3 menjadi pangkat 2 karena Q pangkat 3 dibagi dengan Q ya, kurangi 1 sehingga menjadi 0,02 Q pangkat 2. Sehingga persamaan ATC-nya adalah ini tadi ya, 100 Q pangkat min 1
plus 6 min 0,4 Q plus 0,02 Q pangkat 2. Kemudian kita ingin mencari nilai minimumnya dari ATC-nya ya. Sehingga mencari titik minimum dari ATC tadi adalah ya turunan dari ATC terhadap Q sama dengan 0 gitu ya. Sehingga kita gunakan rumus ya, kita turunkan turunan dari ATC terhadap Q sama dengan 0. Ya 100 Q pangkat min 1 plus 6. Jadi kita ini adalah turunan dari 100 diferensial dari 100 Q pangkat min 1 plus 6 min 0,4 Q plus 0,02 Q kuadrat kita turunkan terhadap Q lagi ya. Sehingga kita turunkan 100 Q pangkat min 1 diturunkan menjadi min 100 Q pangkat min 2. Kemudian 6 hilang gitu ya, diturunkan kan jadi 0 ya, kalau bilangan bulat diturunkan menjadi 0 ya. Kemudian min 0,4 Q menjadi min 0,4 ya. Kemudian 0,02 Q kuadrat menjadi 0,04 Q ya. Maka turunan dari ATC terhadap Q adalah sama dengan 0 adalah min 100 Q pangkat min 2 plus 0,04 Q min 0,4 sama dengan 0 ya. Maka bisa juga kita tulis sebagai min 100 per Q kuadrat plus 0,04 Q min 0,4 sama dengan 0. Oke, kemudian setelah ketemu min 100 per Q kuadrat plus 0,04 Q min 0,4 sama dengan 0. Nah, kalau kita kemudian terus kita sederhanakan, ini akan ketemu besarnya nilai Q adalah sebesar 17,85. Nah, jadi ini kebetulan nanti persamaannya agak susah, tapi ini kita hasilkan saja. Yang penting bisa dipahami ya, konsepnya bahwa dari persamaan tersebut ya ternyata ATC itu minimum ya, biaya rata dari total cost minimum adalah saat Q-nya sebesar 17,85. Kemudian AVC itu minimum saat Q-nya tadi sebesar 10 ya. Ya, jadi tadi bagaimana konsep biaya produksi ya secara matematis ya penerapannya dalam contoh soal. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan grafiknya ya, secara grafis hubungan fungsi produksi dan fungsi biaya adalah seperti gambar ini ya. Ini kemarin yang adalah kita sebut sebagai titik A, ini titik B, ini titik C. Titik A ini adalah saat inflection point, titik belok ya ini adalah saat MPP maksimum. Kalau kita turunkan ke fungsi biaya ini adalah saat MC minimum ya. Dan titik B ini adalah titik awal titik daerah 2 ya. Di sini kemarin ya. Nah, ini kalau kita turunkan ini adalah dari APP dan MPP adalah titik potong antara MPP dengan APP. Kalau kita turunkan ini adalah saat titik potong antara AVC sama dengan MC. Dan titik C adalah titik puncak TPP ya atau produksi maksimum. Ini kalau kita turunkan ini ya. Ini adalah saat MPP itu sama dengan 0. Ya, jadi titik C ini adalah titik puncak produksi maksimum ya, TPP itu berada pada titik maksimum. Nah, kalau kita turunkan dalam APP dan MPP ini ternyata adalah saat MPP itu adalah sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah hubungan antara fungsi produksi dan fungsi biaya. Nah, ini adalah penjelasannya. Oke. Saya rasa itu dulu di dalam video kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang belum jelas ya ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar atau bertanya melalui grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.